Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Mengenai membaca Al-Quran di kuburan, ada kisah yang sangat populer mengenai Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yang mana beliau pertama melarangnya lalu membolehkannya di kemudian hari. Banyak orang-orang salaf terdahulu yang berwasiat agar dibacakan Al-Quran di atas kubur mereka sesaat setelah proses penguburan. Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yakni salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga putra dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di atas kuburnya. Yang juga berpendapat seperti ini adalah Al-Ma'la bin Abdurrahman. Akan tetapi Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengingkari riwayat ini sebab tidak ada satu athar pun yang menyebutkan hal tersebut. Lebih tepatnya, beliau belum menemukan dalil yang menganjurkannya. Di dalam kitab Al-Jami', Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj menyebutkan dari ayahnya, ia berkata, ayahku berpesan, jika aku mati, letakkanlah jasadku di liang lahat sambil mengucapkan Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Lalu taburkan tanah dan bacakanlah permulaan surah Al-Baqarah di dekat kepalaku. Karena aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan yang seperti itu. Maka seseorang yang bernama Abbas Ad-Dauri bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang hal tersebut. Apakah engkau membaca sesuatu di atas kuburan? Beliau menjawab tidak. Lalu Abbas Ad-Dauri bertanya kepada Yahya bin Ma'in dan dia menyebutkan riwayat di atas. Yahya bin Ma'in rahimahullah adalah seorang ulama besar dalam bidang hadis. Semasa hidupnya, beliau diberi gelar Malik al-Hufadz atau rajanya para penghafal hadis, dan juga diberi gelar Syekh al-Muhadditsin, yakni gurunya para ahli hadis. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri bahkan pernah mengakui, seandainya sebuah hadis tidak dikenal oleh seorang Yahya bin Ma'in, maka patut diragukan apakah ia benar hadis atau bukan. Ini menggambarkan betapa dalamnya ilmu hadis Yahya bin Ma'in rahimahullah. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa di awal-awal kehidupan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau belum menemukan athar soal membaca Al-Quran di atas kuburan. Padahal salah seorang sahabat sekaligus guru beliau dalam ilmu hadis menganjurkannya dengan berpegang pada riwayatnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini satu pelajaran besar untuk kita semua. Apabila kita belum menemukan dalil dari suatu amal, maka belum tentu amal tersebut bid'ah atau salah. Sangat bisa jadi memang ilmu kita yang belum sampai mengenai persoalan terkait. Nah, lanjut lagi ke kisah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Suatu ketika beliau berjalan bersama Ali bin Musa al-Haddad, yakni seorang yang dikenal sangat jujur, dan Muhammad bin Qudamah al-Jauhari. Mereka menghadiri jenazah. Ketika mayat sudah dikubur, ada seorang buta yang duduk di sisi kuburan dan membaca Al-Quran. Maka ketika itu Imam Ahmad berkata, bacaan semacam ini di atas kuburan adalah bid'ah. Ketika mereka sudah meninggalkan kuburan, Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, apa komentarmu mengenai Mubashir al-Halbi? Imam Ahmad menjawab, dia adalah orang yang dapat dipercaya. Apakah engkau pernah menulis sebuah hadis darinya? Tanya Muhammad bin Qudamah lagi. Pernah, jawab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Muhammad bin Qudamah melanjutkan, aku diberitahu Mubashir dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa dia berpesan agar dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan penutupnya di dekat kepalanya saat ia dikuburkan. Dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Maka Imam Ahmad berkata, kalau begitu kembalilah dan katakan kepada orang buta tadi bahwa dia boleh membacanya. Lalu bagaimana hukum membaca Al-Quran di kuburan menurut Imam Syafi'i rahimahullah? Al-Hasan bin As-Sabah Az-Za'faruni berkata, aku pernah bertanya kepada Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di dekat kuburan, maka beliau memperbolehkannya.
Al-Khalal menyebutkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, jika ada yang meninggal dunia, maka orang-orang Ansor saling berebut untuk membacakan Al-Quran di dekatnya. Dia juga berkata, aku diberitahu Abu Yahya An-Naqid yang berkata, aku mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, aku melewati kuburan saudariku, lalu aku membaca surah Al-Mulk karena aku ingat dirinya. Lalu ada seorang laki-laki mendekatiku seraya berkata, aku bermimpi bertemu dengan saudarimu yang berkata kepadaku, Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali karena aku bisa mengambil manfaat dari apa yang dibacanya. Dari berbagai riwayat ini kita bisa mengetahui beberapa hal, antara lain yang pertama, dianjurkan membaca awal dan akhir surah Al-Baqarah di kepala si mayit sesaat setelah dia dimasukkan ke liang lahat. Dua, dianjurkan membaca Al-Quran ketika berziarah ke kubur atau makam orang yang kita kunjungi dan itu bermanfaat bagi si mayit. Ketiga, Al-Quran yang dibaca boleh surah apa saja, boleh juga yang mudah bagi orang yang berziarah. Keempat, sahabat Nabi SAW, tabi'in dan tabi'ut tabi'in melakukan hal ini sedangkan mereka adalah 3 generasi terbaik dalam Islam. Wallahu a'lam.